Kalau kata Yesus, aku mau bangun bumi gunungnya 20. Mau yang mana yang diikuti? Ya, yang Tapi 10 kalau Ya, lah. lah, itu oten-oten kayak Mikana, Bang. Oten sengklek kayak Mikana kan gitu mengatakan Yesus menciptakan langit dan bumi. Iya, tapi Mm-mm. banyak juga. Setahu saya sih Pak Ustadz nggak ada. Nggak ada Yesus ngajarin cebok. Iya, setahu saya. Selamat malam Pak Ustadz. Gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, Bang Gulo. Kira-kira Bang Gulo malam ini ada pertanyaan bagus nggak buat saya? Kalau Bang Gulo kan nggak mau ditanya tentang Kristen, tapi saya mau tanya, kemarin itu ada nggak Abang pelajari tentang yang saya sampaikan? Ya, masih mendalamin terus Pak Ustadz. Oh, mendalami terus. Baik, baik. Ya, semoga aja mendapat hidayah. Kira-kira apa Bang Gulo malam ini yang Bang Gulo mau tanyakan sama saya? Ini Pak Ustadz, tentang tema Pak Ustadz ini agak ya gimana Agak juga risih ya, ya. Pak Ustadz. Jadi Bang, perlu bang, 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 pertanyaan bang. juga ini Pak Ustadz. Baik. Bang, Anda mengakui Yesus itu sebagai apa dulu? Sebagai Tuhan Pak Ustadz. Nah, ini masalahnya. Yang mengakui Yesus sebagai Tuhan itu adalah penyesat, Bang. Nah, makanya judulnya nih. Mau ayatnya? Ini ya. Ya, boleh Nih. Pak Ustadz. Ini, Bang. Mari kita baca ya. Mari kita baca. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus, Bang. Nah, Gimana Pak Ustadz? Gimana dari atasnya itu? nih, nih, coba kita ya baca lagi ya. Yohanes 2 1 Ya. sampai Yohanes 2:1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Tadi Abang mengakui Yesus sebagai apa? Tuhan. 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 Nggak ada di sini dikatakan sebagai Tuhan. Yesus itu sebagai manusia, Bang. Ya, itulah Pak Ustadz. Makanya saya juga sekalian tukar pendapat sama Pak Ustadz ini kan. Tema Pak Ustadz ini ya siapakah penyesat? Ya Oten kan. Jadi Ya, kalaunya Muslim kan mengakui bahwa Yesus itu manusia, utusan Tuhan, atau Nabi Isa, istilah lainnya kan yang kami kenal. Iya. Tapi ini Pak Ustadz entah salah. Saya kurang tahu juga ini entah dari para pendetanya ini pengajarnya bahwa karena saya tengok saya lihat banyak yang datang ke room Pak Ustadz ini banyak juga yang mengatakan tuh sama seperti pendapat saya ini Yesus itu adalah Tuhan. Ya kan sudah sesuai, Bang, di kitabnya 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat. Kan gitu. Ya itulah Pak Ustadz yang lebih apa kan kayak macam kami ini Tuhan Yesus itu kami panggil Tuhan itu ya mulai dari mereka mengajarkan kami tadi dari awal dari kecil. Kalau contohnya mereka bilang kan Yesus manusia ya kami juga mengatakan seperti itu. Kalau gitu saya mau tanya sedikit, Bang. Hal yang sederhana. Ada nggak Yesus ngajarin cebok? Setahu saya sih Pak Ustadz nggak ada. Nggak ada Yesus ngajarin cebok. Iya, setahu saya. Lah, terus gimana? Jadi, Masa nggak cebok?
Aduh, Kan ada Pak gitu. Ustadz ini. Iya, makanya hal kecil kayak gitu perlu kita kritisi, Bang. Iya. Kalau setahu Heeh. saya sih nggak pernah. Kalau menurut Pak Ustadz ada nggak? Karena Pak Ustadz juga kan mendalami juga Alkitab ini. Ah, Kalau kalau rinci nggak ada seperti Islam. iya. Kalau Islam Kalau itu setahu masalah saya sih cebok nggak ada. rinci dia. Nggak ada Yesus ngajarin cebok memang. Iya, itu kalau secara apa ya, Pak Ustadz ya. Ah. Jadi banyak juga yang apa Pak Ustadz bahwa Yesus itu banyak juga orang Kristen yang mengatakan dia manusia Tuhan. Banyak juga macam saya kan ya apa yang diajarkan sama saya ya Tuhan lah. Ah. Hmm, Kalau ya kalau itu. kalau saya katakan dia manusia ya kayak enggak apa itu Pak Ustadz. Tapi Ah. macam mana lagi? Kita kan berpedoman dalam sebuah agama itu, Bang, ya, dari kitab sucinya Iya, yang dibawa itulah. oleh tokohnya. Nah, Betul kalau itu, Pak Abang Ustadz. diajarkan oleh orang tua atau pendeta bahwa Yesus itu Tuhan, itu sumbernya dari mana? Ya, itulah. Sedangkan Yesus aja di Bible Anda, di kitab Anda, Yesus itu adalah hamba Tuhan, Bang. Mau Ya, ayatnya? betul Pak Ustadz. Mm-mm. Kalau hamba, kata Yesus di Yohanes 13 nomor 16, itu seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Iya. Iya memang betul Gitu. Pak Ustadz. Dia juga manusia. Mm-mm. Dia juga dilahirkan. Makanya dia Tapi- manusia, dia dilahirkan. Iya, tapi ini dia itu Tuhan juga. Maksudnya, Itu yang dari mana Tuhan juga tuh? ya jujur saya ya dari saya kecil saya sering ke apa ke anak-anak mingguan waktu dulu kecil ya diajarkan ya Tuhan Yesus begitu. Ya iya, itu pengajaran doktrin namanya, Bang. Pengajaran dari pendeta Anda. Saya kan udah bilang sama Bang Gulo, Yesus tidak Iya. kenal Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah menyuruh ke gereja. Yesus tidak kenal dengan yang namanya pendeta. Malahan begini Pak Ustadz, makanya saya juga bertanya juga ini. Malahan kadang-kadang ada pengajaran Pak Pendeta juga mengatakan kepada kami bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang menciptakan. Tapi kalau menurut saya enggak menciptakan langit dan bumi dia. Mana ada ayatnya? Iya, malahan di dalam apa itu menganggap Tuhan itu ya Maha Pencipta itu, Tuhan Yesus itu. Tapi kalau Ya. secara Itu oten-oten kayak Mikana, Bang. Oten sengklek kayak Mikana kan gitu mengatakan Yesus menciptakan langit dan bumi. iya, Mm-mm. tapi banyak juga orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan Yesus itulah yang menciptakan langit dan bumi. Kan enggak apa kan? Nah, Kalau sedangkan Yesus aja ngomong di Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kan gitu. nah, betul. Alih-alih mau menciptakan langit dan bumi. Aduh. Jadi ya apa Pak Ustadz, kalau dalam apa saya ya biarkan aja lah. Entah kalau macam saya ini ibaratnya buta huruf, biarlah mereka yang menanggung. Kalau ya memang benar ya benar. Kalau memang sesuai dengan apa tertulis ya itu aja yang disampaikan. Kalau Ya, semoga Anda dapat petunjuk, Bang. Kasian, Iya. Saya kasihan loh, Bang, sama Anda, jujur. ya gimana lagi lah Pak Ustadz, macam kami ini ya yang nggak mendalami apa ini ya kami hanya ngikuti aja baratnya. Sebenarnya Jadi, Bang, Jadi ada- kayak gini, Bang. Di Iya, Bu. di Al-Qur'an kami itu ratusan kali kosakatanya Allah menyebutkan kayak gini, Bang. Afala ta'qilun? Apa kamu tidak berakal?
Afala tatafakkarun. Apa kamu tidak berpikir? Ah, padahal sudah dikasih akal kata Allah, tapi nggak mau berpikir. Ya, yang namanya makhluk bedakan dengan Tuhan. Kalau ada yang ngaku Tuhan ya, maka ya kita cari aja, bisakah dia menurunkan langit ini sampai ke tanah? Coba abang pikir, abang keluar rumah tuh kan, coba lihat ke atas, itu langit ditinggikan. Siapa yang meninggikan langit? Adakah manusia yang bisa? Gak bakalan ada, bang. Teknologi apa manusia mau meninggikan langit? Gak ada. Itu pasti apa? Kerjaan siapa? Kerjaan penciptanya, gitu. Makanya pakai otak gitu. Kalau ada yang ngaku Tuhan, turunkan tuh langit sampai ke tanah. Bisa nggak? Gak akan ada yang bisa. Gitu. Iya betul. Tapi ya macam itu Edis itu mengatakan Tuhan punya Tuhan itu ya kalau secara pemikiran saya masuk di akal juga. Tuhan punya Tuhan masuk di akal, bang. Ya gimana lagi lah. Gaib juga, bang ini. Ya Bang, begini, Bang. yang namanya Tuhan itu ya itu adalah titik akhir sumber gitu. Titik akhir sumber. Gak bisa lagi dikatakan Tuhan mempunyai Tuhan. Itu ngibul kayak gitu. Tapi begini Pak Ustadz, kalau menurut saya itu kan si Edis kan mengatakan Tuhan itu berarti Tuhan. Memang Yesus ini Tuhan. Tapi dia kan Bapa itu kan Tuhan juga. Nah, kan ada dua Tuhan. Ya makanya ada dua Tuhan. Memang nggak tahu lah. Nggak tahu lah, bingung kata abangnya. Iya, kalau contoh, iya begini Pak Ustadz. Kalau contohnya, iya betul juga kata Pak Ustadz kan, kok dua Tuhan kan. Tapi ya sesuai dengan ajaran juga, ya kan Tuhan Yesus Tuhan. Yang menciptakan langit juga Tuhan. Ya ada benarnya juga kata si Edis. Ya kan? Apa benarnya? Tapi Coba. masalahnya, Apa benarnya coba? ya Tuhan punya Tuhan. Tuhan punya Tuhan kayak gimana sih abang mikir? Maksudnya itu ya Tuhan Yesus sama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lah, coba kalau Tuhan punya Tuhan, Yesus dan Bapa yang menciptakan langit dan bumi, kata Bapa, aku mau bangun bumi, gunungnya ada 10. Kalau kata Yesus, aku mau bangun bumi, gunungnya 20. Mau yang mana yang diikuti? Ya, yang 10 lah. Lah, kenapa kita ikuti yang 10, bukan yang 20? Padahal Tuhan satunya mau yang 20. Ya, karena itulah yang pertama dulu. Itu kan bang, kalau Tuhannya ada 2 berantakan gitu jadinya, kan gitu. Iya. Berantakan gitu bang. Tuhan yang satu maunya kayak gini, Tuhan yang satu maunya kayak gini. Beradu ntar, cakar-cakaran Tuhan. Ya, itulah makanya apa. Kemarin ada saya tonton Pak Ustadz. Ada itu sama-sama saya Kristen, orang awam juga. Sampai kasihan melihatnya. Sampai mereka menjelaskan sama dia itu bahwa itu Yesus itu apa? Katanya Tuhan. Yesus itu yang menciptakan apa? Katanya iya. Dibaca sama dia bahwa Yesus itu diutus, bahwa Yesus itu adalah anak, bahwa Yesus itu berdoa kepada Bapa. Tapi tetap dia itu, iya itu, Tuhan itu, Yesus itu. Jadi malahan dikasih-kasih dia, maksudnya dibilang dia ada bilang bodoh, dibilang apalah kan. Ya gimana juga, dia orang awam, dia kan hanya diajarin. Lalu pengajaran Yesus dari umur 13 sampai 29 tahun di mana, Bang? Gini, Pak Ustadz ya, kalau menurut saya di situ dia hanya mengikut-ikut aja. Kalau menurut ceritanya ya, maksudnya ngikut-ngikut para
eh waktu di zaman itu kan ada para apa namanya itu, para imam lah, para apalah apa ya, Gini bang, ah, salah bang. jadi Yesus, ya bang ya, menurut seorang pendeta, di antara umur 13 sampai 29 tahun, itu dia sekolah. sekolah. Sekolah bang. Ah, gak percaya bang ini. Gimana? Dari mana Bapak Pak Ustadz itu tahu itu apanya itu? Dari pendeta. Ntar ya bang ya. Ini baru dengar ini Pak Ustadz. Jujur saya Ya ini. nih. Bentar ya, kita dengarkan nih bang ya. Alkitab itu disusun untuk memberitahu segala sesuatu tentang Yesus. Jadi dengan kata lain adalah bahwa mengapa itu tidak dicatat? Itu jelas karena dianggap tidak penting untuk dicatat. Ya, tapi muncul pertanyaan, Yesus itu memang pergi kemana pada usia itu? Yesus tidak kemana-mana. Dia tetap tinggal di Nazaret. Ya, dia bikin apa saja kalau begitu di Nazaret. Menurut saya dua hal. Pertama, sekolah. Sekolah. Sekolah Yahudi. SD, SMP, SMA. Tuh. Ikut sekolahnya Yahudi. Kedua, dia sambil Jadi kayak di Indonesia, Yesus sekolah SD, SMP, SMA katanya.